Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Nurul Aini dengan NIM 0517548494 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi UPBJJ Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas tutorial 1 mata kuliah Pancasila dengan tema pembelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Saya akan menjelaskan perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Pancasila tidak lahir di ruang kosong, tetapi dari pengalaman dan perjuangan bangsa Indonesia. Dalam dimensi ruang, Pancasila lahir dan berkembang di Indonesia bersumber dari budaya dan kepribadian bangsa kita sendiri. Sementara dalam dimensi waktu, Pancasila lahir pada masa perjuangan kemerdekaan yang dirumuskan dalam sidang BPUPKI tahun 1945. Munculnya Pancasila akibat dari berbagai faktor penjajahan yang panjang, maka lahirlah Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Berikutnya, Pancasila dari masa kemerdekaan hingga sekarang. Pada masa revolusi fisik tahun 1945 sampai 1950. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila mulai diterapkan sebagai dasar negara dan pedoman perjuangan melawan Belanda, berlandaskan nilai persatuan dan gotong royong. 2. Pada masa Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS pada tahun 1949 sampai 1950. Pada masa ini, akibat tekanan Belanda, Indonesia sempat menjadi negara federal. Namun, tetap berpedoman pada Pancasila hingga kembali ke NKRI pada 1950. 3. Masa demokrasi terpimpin tahun 1950 sampai 1965. Pada masa ini, setelah Dekret 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin dengan menekankan Pancasila, meski kekuasaan terpusat dan pengaruh komunisme meningkat. 4. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pada masa kepemimpinan Soeharto, pemerintah menegakkan Pancasila menjadikannya asas tunggal organisasi, namun penerapannya hanya bersifat formal dan kehilangan makna keadilan sosial. 5. Masa Reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Setelah runtuhnya Orde Baru, Pancasila kembali diterapkan secara terbuka dan demokratis. Generasi muda diberi ruang untuk mengamalkannya, meski tantangan muncul dalam menjaga nilai Pancasila di era digital dan globalisasi. Dari perjalanan sejarah tersebut, kita sebagai generasi muda perlu memahami bahwa Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilainya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air. Demikian pemaparan saya tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Semoga kita semua dapat terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.